Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bayang-bayang sejarah dan mitologi Nusantara, tersimpan sebuah legenda yang telah menggugah imajinasi selama berabad-abad. Sosok misterius yang dipercaya akan muncul di saat negeri dalam keadaan genting. Dialah Satrio Piningit, sang penyelamat yang dikisahkan memiliki kekuatan luar biasa dan takdir untuk membawa perubahan besar. Siapa sebenarnya Satrio Piningit? Apakah ia hanya sekadar dongeng? Atau ada kebenaran di balik kisah-kisahnya? Dari pewayangan hingga novel modern, sosok ini telah diinterpretasikan dalam berbagai bentuk dan rupa. Mari kita telusuri bersama jejak-jejak Satrio Piningit dalam berbagai versi cerita. Siapa sebenarnya Satrio Piningit? Dari mana asal-usul sosok misterius yang telah membayangi sejarah Nusantara selama berabad-abad? Dalam pewayangan, kita mengenal Satrio Piningit sebagai keturunan para dewa, seorang kesatria yang memiliki darah biru dan kekuatan supranatural. Ia digambarkan sebagai titisan dari para Bhatara yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia dari kegelapan. Namun kisah tentang Satrio Piningit tidak hanya berhenti di pewayangan. Dalam berbagai naskah kuno dan babad, sosok ini juga dikaitkan dengan berbagai kerajaan besar di Nusantara. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah keturunan langsung dari para raja yang berkuasa, sementara yang lain meyakini bahwa ia adalah seorang pertapa sakti yang muncul dari hutan belantara. Beberapa versi cerita bahkan menghubungkan Satrio Piningit dengan ramalan Jayabaya, seorang raja Kediri yang terkenal dengan kemampuan meramal. Dalam ramalannya, Jayabaya menggambarkan Satrio Piningit sebagai sosok yang akan muncul di saat negeri dalam keadaan kacau dan membawa kembali kedamaian. Lantas benarkah ramalan Jayabaya itu? Dan apakah sosok Satrio Piningit benar-benar ada? Bagaimana kita membayangkan sosok Satrio Piningit? Deskripsi fisiknya seringkali menjadi bahan perdebatan dan interpretasi yang beragam. Dalam beberapa versi, ia digambarkan sebagai pemuda tampan dengan rambut panjang berkilau, memiliki aura yang sangat kuat dan tanda lahir khusus di tubuhnya. Tanda lahir ini sering dianggap sebagai bukti keistimewaannya sebagai keturunan para dewa. Namun, tidak semua versi menggambarkan Satrio Piningit dengan penampilan yang sempurna. Ada pula yang menggambarkannya sebagai sosok yang sederhana dan tidak mencolok, namun memiliki karisma yang kuat. Ia digambarkan sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, adil dan dicintai oleh rakyatnya. Selain ciri fisik, kepribadian Satrio Piningit juga sangat beragam. Ia digambarkan sebagai sosok yang pemberani, tegas dan tidak kenal takut. Namun di sisi lain, ia juga dikenal sebagai pribadi yang sangat sabar, penyayang, dan memiliki welas asih yang tinggi. Sifat-sifat inilah yang membuatnya menjadi sosok yang sangat dihormati dan dikagumi. Dalam beberapa versi, Satrio Piningit juga dikaitkan dengan kekuatan supranatural. Ia digambarkan memiliki kemampuan untuk mengendalikan alam, menyembuhkan penyakit, dan bahkan meramalkan masa depan. Kekuatan-kekuatan inilah yang membuatnya menjadi sosok yang sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Apa sebenarnya misi yang diemban oleh Satrio Piningit? Dalam berbagai versi cerita, sosok ini selalu digambarkan sebagai penyelamat yang ditakdirkan untuk membawa perubahan besar bagi negeri. Saat negeri sedang mengalami kekacauan, perang, dan ketidakadilan, Satrio Piningit akan muncul untuk mengembalikan kedamaian dan kesejahteraan. Peran Satrio Piningit sebagai penyelamat seringkali dikaitkan dengan ramalan Jayabaya. Dalam ramalannya, Jayabaya menggambarkan sosok Satrio Piningit sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana yang akan mampu menyatukan seluruh rakyat Nusantara. Ia akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, serta membebaskan negeri dari penjajahan dan penindasan. Namun cara Satrio Piningit menjalankan misinya
bisa sangat berbeda-beda. Ada yang menggambarkannya sebagai seorang pejuang yang gagah berani, yang tidak segan-segan menggunakan kekuatan fisik untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Sementara yang lain menggambarkannya sebagai seorang pemimpin yang lebih mengutamakan diplomasi dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik. Selain itu, misi Satrio Piningit juga sering dikaitkan dengan konsep restorasi. Ia dianggap sebagai sosok yang akan mengembalikan kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara di masa lalu. Namun konsep restorasi ini bisa diinterpretasikan dalam berbagai cara, mulai dari restorasi politik hingga restorasi spiritual. Sejauh ini kita telah menjelajahi berbagai versi cerita tentang Satrio Piningit. Namun seberapa berbeda atau miripkah sosok ini dalam setiap versi? Mari kita bandingkan secara lebih rinci, mulai dari asal-usul, ciri fisik, hingga misi yang diembannya. Jika kita lihat dari asal-usulnya, ada yang mengatakan bahwa Satrio Piningit adalah keturunan para dewa, sementara yang lain meyakini bahwa ia adalah seorang manusia biasa yang memiliki kekuatan supranatural. Perbedaan asal-usul ini tentu saja akan mempengaruhi cara kita memandang sosoknya. Ciri fisik Satrio Piningit juga sangat beragam. Ada yang menggambarkannya sebagai sosok yang sangat tampan dengan rambut panjang berkilau, sementara yang lain menggambarkannya sebagai sosok yang sederhana dan tidak mencolok. Perbedaan ini menunjukkan bahwa imajinasi masyarakat tentang sosok penyelamat sangatlah beragam. Misi yang diemban oleh Satrio Piningit juga tidak selalu sama. Ada yang mengatakan bahwa ia hanya akan muncul di saat negeri dalam keadaan genting, sementara yang lain meyakini bahwa ia akan selalu ada untuk melindungi rakyatnya. Perbedaan misi ini mencerminkan konteks sejarah dan sosial di mana cerita tersebut diciptakan. Meskipun terdapat banyak perbedaan, ada juga beberapa kesamaan yang bisa kita temukan dalam berbagai versi cerita tentang Satrio Piningit. Salah satu kesamaan yang paling menonjol adalah sosoknya sebagai penyelamat yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi negeri. Siapa sebenarnya Satrio Piningit? Pertanyaan ini telah membingungkan dan memikat banyak orang selama berabad-abad. Melalui berbagai versi cerita, kita telah menyaksikan bagaimana sosok ini dibentuk oleh imajinasi dan harapan masyarakat. Dari pewayangan hingga literatur modern, Satrio Piningit hadir sebagai simbol harapan. Ia adalah sosok yang diharapkan mampu membawa perubahan besar, mengatasi segala bentuk ketidakadilan, dan mengembalikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Meskipun terdapat banyak perbedaan dalam versi cerita, satu hal yang pasti, Satrio Piningit adalah cerminan dari aspirasi manusia akan pemimpin yang adil, bijaksana, dan berani. Ia adalah sosok yang selalu relevan, bahkan di tengah perubahan zaman. Legenda tentang Satrio Piningit terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Kisahnya menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa dan budaya kita. Mungkin saja, Satrio Piningit bukanlah sekadar sosok mitos, melainkan representasi dari semangat juang dan harapan yang terus hidup di dalam diri setiap manusia. Bagaimana menurutmu tentang kisah Satrio Piningit? Apakah kamu punya versi cerita favorit? Atau mungkin kamu punya pendapat lain tentang sosok misterius ini? Jangan ragu untuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Kita bisa sama-sama belajar dan berdiskusi tentang legenda menarik ini. Oh ya, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kami. Dengan begitu, kamu akan selalu mendapatkan update tentang video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan membahas topik menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.